Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi saya, yaitu makalah proyek fisika statistik yang berjudul bentuk fungsional energi elektron blocks pada potensial periodik semikonduktor. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya yaitu Hanif Syahrozi dengan nomor NIM 200344101. Lanjut ke pembahasan materi proyek saya. Selanjutnya yaitu bagian abstrak. Bagian pertama. Di sini abstraknya yaitu bahan tertentu seperti germanium, silikon, karbon, dan sebagainya adalah bukan sebagai konduktor, seperti tembaga atau bukan sebagai isolator seperti kaca. Dengan kata lain, resistivitas bahan tersebut terletak antara konduktor dan isolator. Bahan demikian dikelompokkan sebagai semikonduktor. Semikonduktor mempunyai sifat-sifat yang bermanfaat dan sangat intensif digunakan dalam rangkaian elektronik. Sebagai contoh, yaitu transistor, merupakan piranti semikonduktor yang secara cepat dan hampir total menggantikan tabung hampa pada setiap aplikasi. Transistor hanya merupakan salah satu dari keluarga piranti semikonduktor. Banyak piranti semikonduktor yang lain menjadi semakin sangat populer, misalnya IC. Telah dilakukan kajian bentuk fungsional energi elektron blocks pada potensial periodik dengan sistem terdistribusi Fermi-Dirac terdegenerasi. Itulah abstrak dari makalah proyek saya. Selanjutnya yaitu masuk ke subbab. Di sini saya terbagi menjadi 4 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 pembahasan dari proyek tersebut, dan yang keempat adalah kesimpulan. Masuk yang pertama yaitu bab pertama, bab pendahuluan. Di sini pendahuluannya dilatar belakangi dengan teori TKF, yaitu teori kerapatan fungsional. Untuk sistem kuantum adalah teori atau gagasan eksak tentang masalah banyak partikel. Untuk mempelajari perilaku-perilaku keadaan dasar sistem-sistem elektron melalui prinsip variasi. Di sini melakukan metode terdahulu dalam perhitungan struktur elektron seperti teori Hartree-Fock didasarkan pada fungsi gelombang banyak elektron yang rumit. TKF menggantikan fungsi gelombang yang rumit ini dengan kerapatan elektron sebagai besaran dasarnya. 30 tahun belakangan ini, TKF juga digunakan dalam kimia kuantum dan sekarang banyak digunakan untuk simulasi energi permukaan di molekul. Pada makalah ini dikaji untuk fungsional elektron blocks pada potensial periodik dengan asumsi elektron mematuhi statistik Fermi-Dirac yang tergenerasi. Di sini di pendahuluan saya mempunyai 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana bentuk fungsional energi elektron blocks pada potensial periodik dengan sistem terdistribusi Fermi-Dirac tergenerasi pada statistik semikonduktor. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penerapan potensial periodik pada sistem terdistribusi Fermi-Dirac semikonduktor. Lanjut ke bab kedua yaitu kajian teori. Pada kajian teori di sini yang pertama membahas apa itu semikonduktor. Semikonduktor itu merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti dioda, transistor, dan sebuah IC. IC itu adalah integrated circuit. Disebut semi atau setengah konduktor karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor. Yang baik sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. Di sini saya langsung masuk ke bagian yang kedua, yaitu elektron blocks pada potensial periodik. Masa aktif elektron merupakan masa elektron dalam pita energi ketika mengalami gaya atau percepatan. Potensial periodik diambil dari persamaan Schrödinger, sehingga masalahnya kembali pada kasus klasik elektron bebas, masa elektron pada kekisi anisotrop, sehingga masanya tensor. Adapun langkah-langkah menentukan besarnya masa efektif adalah sebagai berikut. Dari persamaan gerak kita bisa mengetahui bahwa perumusan untuk kecepatan elektron itu ialah Pg sama dengan D per dk omega sama dengan D per dk di dalam kurung T per H bar sama dengan 1 per H bar di D per dk dikali T.
Di situ apabila kecepatan grup ini kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan memperoleh dVg per dt sama dengan 1 per habar d kuadrat per dk t per dt. Atau dapat ditulis juga dalam bentuk yang seperti di samping. Dari persamaan gerak kita mengetahui dk per dt sama dengan f per habar. Dengan mensubstitusi persamaan ini ke persamaan sebelumnya sehingga diperoleh dVg per dt sama dengan 1 per habar d kuadrat t per dk kuadrat per fh habar. Dari persamaan ini, ruas kiri merupakan percepatan dan ruas kanan merupakan satu dikalikan gaya, yaitu F. Berdasarkan hukum 2 Newton diketahui bahwa F sama dengan ma atau alfa sama dengan F per m. Selanjutnya, secara alamiah, massa efektif berbeda dari massa elektron bebas. Perbedaannya pada nilai masing-masing pita dan jika ada beberapa minimum dalam pita, jika bergantung pada keksi zona berilion, massa efektif berguna pada elektron ketika menentukan sifat termal kristal pada daerah pita. Dengan pendekatan kuadritik, energi telah diketahui. Pita pada logam atau pita konduksi dan elevansi, massa elektron bebas diganti menjadi massa efektif elektron. Kristal yang bukan kubik, hubungan perbesarannya ada simetri bola. Jika simetri secara lokal pada zona Brillouin outrombik, maka bentuk energinya yaitu seperti persamaan di bawah. Maka HK merupakan momentum kristal. Di sini UX adalah periodik dengan periode L sebagai berikut. U dikali X tambah NL sama dengan UX. Dan menghasilkan persamaan yaitu min dalam kurung H habar kuadrat per 2M per alfa ditambah IK kuadrat ditambah V kali X UX sama dengan T0K U dikali X. Masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab pembahasan. Di sini fungsional energi elektron blocks akan dibahas. Yang pertama, sistem yang digunakan dalam kajian ini memenuhi distribusi Fermi-Dirac yang tergenerasi, sehingga peluang terdapatnya elektron di daerah lebih besar dari Kf adalah 0. Sistem Hamiltonian untuk elektro blocks pada potensial periodik semikonduktor adalah sebagai berikut. Karena simetri komponen tensor yakni komponen XY sama dengan komponen YX, yaitu komponen YZ sama dengan komponen ZY dan XZ sama dengan ZX. Nah, menghasilkan seperti persamaan yang telah ditampilkan pada slide. Dari rata energi kinetik elektron dihitung, maka menghasilkan persamaan seperti yang ada ditampilkan dan menguraikan masing-masing suku, yaitu memecah belah yang pertama terus yang kedua. Lanjut, semua suku tersebut diuraikan seperti berikut. Dengan demikian fungsional energi kinetiknya seperti yang telah tertera pada slide. Dalam sistem tak homogen, di mana kerapatan merupakan fungsi posisi, diasumsikan bentuk fungsional energi kinetiknya sama sehingga seperti yang di bawah. Lanjut ke terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu fungsional energi elektron blocks pada semikonduktor merupakan fungsi dari fungsional kerapatan. Dengan asumsi elektron mematuhi distribusi Fermi-Dirac yang tergenerasi didapatkan fungsional FFR, yang nantinya akan digunakan untuk mencari minimizing dan teori kerapatan fungsional. Berikut adalah hasil dari penampilan presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.